Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan Universitas Negeri Semarang mengusung tema Coexist Beauty in Central Java Heritage, menampilkan riasan pengantin yang terinspirasi dari 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Dosen pengampu Kabupaten Wonogiri. Wonogiri atau dikenal Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terletak pada bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah. Batas bagian utaranya yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Sukoharjo. Asal kata Wonogiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu wana yang berarti hutan dan giri yang berarti gunung. Dominasi warna hijau dan coklat menjadi ciri khas busana pengantin Wonogiri sebagai implementasi dari kondisi geografis Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar berupa sawah, hutan, dan gunung. Kacang mede yang merupakan salah satu kekayaan alam daerah Wonogiri menjadi sumber inspirasi pengantin Wonogiri. Mulai dari kain batik dan aksesoris rambut yang dikenakan pengantin. Pemilihan paduan warna gold pada seluruh aksesoris pengantin memberikan arti kemewahan dan keagungan. Penambahan melati pada kedua pengantin memberikan kesan pengantin Jawa yang melekat. Kabupaten Pati. Kota Pati memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang indah dan asri, menginspirasi kami menciptakan baju sepasang pengantin dengan mengangkat kebudayaan dan kekayaan alam Kota Pati. Baju pengantin dengan warna dominan hitam dan emas melambangkan kebijaksanaan dari kedua mempelai. Pada gaun pengantin memiliki ornamen emas berbentuk padi yang melambangkan kesuburan Kota Pati, serta siluet ikan berwarna merah pada gaun wanita yang melambangkan Kota Pati sebagai penghasil ikan yang baik dan berkualitas. Mahkota emas pada mempelai wanita yang berbentuk padi di atas melambangkan kesuburan dan kekayaan Kota Pati akan sumber daya alamnya. Penutup kepala mempelai pria bernama Kuluk diharapkan dapat memimpin rumah tangganya dengan penuh kewibawaan dan tanggung jawab. Pada jari kedua mempelai memiliki simbol kekayaan alam Kota Pati, yaitu ikan bandeng, padi, jagung, kacang, dan singkong. Kesuburan dan kekayaan hayati Kota Pati
menyatu dengan kesucian sebuah pernikahan yang menjadikan sepasang mempelai begitu anggun dan menawan. Diharapkan rumah tangga sang mempelai senantiasa diberkahi kekayaan dan kesuburan seperti halnya kota Pati. Kota Salatiga terletak di kaki Gunung Merbabu. Kota Salatiga menjadi salah satu kota terindah di Jawa Tengah. Memiliki ikon kota batik Salatiga sebagai motif kontemporer yang terinspirasi dari berbagai lokasi ikonik di kota Salatiga yang divisualisasikan dalam keanggunan busana pengantin pria dan wanita. Perpaduan dengan warna emas pada busana pengantin memberikan makna kemegahan dan kemakmuran bagi sepasang pengantin. Aksen miniatur ditambahkan pada ekor busana pengantin wanita yang disimbolkan dari cagar budaya prasasti Pelumpungan sebagai objek kepurbakalaan yang dipercayai sebagai asal mula berdirinya kota Salatiga. Lukisan dalam face painting bunga rajasa berwarna putih pada sisi kiri wajah pengantin wanita sebagai simbol keanggunan dan kesucian bagi pengantin. Aksen rhinestones pada sisi kanan wajah pengantin wanita dan pria menyimbolkan watu rumpuh yang juga disepakati sebagai cikal bakal lahirnya kota Salatiga. Sanggul berbentuk susun tiga menyerupai bentuk watu rumpuh menambahkan kesan ikonik pada pengantin kota Salatiga yang dipercantik dengan hiasan headpiece berwarna emas serta bunga mawar pada bagian sanggul. Penambahan hiasan nail art yang bermotif watu rumpuk dan henna mendukung keanggunan sepasang pengantin. Kota Surakarta. Solo merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Memiliki ragam tata rias klasik. Salah satunya adalah rias pengantin Solo Basahan Keprabon yang menggabungkan Solo Putri dan Solo Basahan. Mempelai pria mengenakan kain dodot dengan baju beskap, sedangkan mempelai wanita mengenakan kain dodot dilengkapi dengan bolero potongan pendek berlengan panjang dari bahan beludru sebagai penutup pundak dan dada. Kain kampu dodok motif alas-alasan yang digunakan sang pengantin bermakna hayati, yakni menyatunya jiwa raga dengan alam dan bermakna kemakmuran serta kewibawaan. Sanggul yang dikenakan terinspirasi dari keindahan burung Garuda, terbuat dari pandan melati dan mawar, memberikan tampilan megah dan mewah pada pengantin. Paes berwarna hijau pada dahi pengantin wanita memiliki makna selalu berpikir positif dan banyak ide. Riasan pengantin Solo Basahan Keprabon ini diharapkan kekayaan alam dan budaya khas kota Solo dapat terpancar. Kota Semarang. Pengantin gaya Semarangan mendapat pengaruh dari Arab dan Cina. Pengantin wanita Semarangan disebut manten model enci.
berciri khas memakai aksesoris 3 pilis dahi, cunduk mentul 5 yang melambangkan sholat 5 waktu, cunduk mentul di belakang berjumlah 17 yang melambangkan jumlah rakaat sholat, memakai roncaan melati dan cempaka kuning yang disebut endok remek. Pada riasan dimodifikasikan dengan adanya gambaran endok remek. Pengantin pria Semarangan dikenal dengan sebutan manten kaji. Mendapat pengaruh budaya Arab sehingga memakai penutup kepala kopiah alfiah bercunduk mentul 1, memakai selempang dan membawa pedang. Busana pengantin Semarangan bermodel kerah Shanghai. Busana bludru yang dipadukan dengan songket merah bermotifkan ciri khas kota Semarang, yakni warak ngendok, asem-aseman, burung blekok, tugu muda, dan sampokong. Kain songket yang berwarna merah khas budaya Cina. Pengantin pria memakai sarung tangan dan pengantin wanita dimodifikasikan menggunakan hiasan henna. Kabupaten Kendal. Kendal merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang dijuluki kota beribadah. Kendal juga memiliki segudang tradisi yang berkaitan erat dengan adat kejawen. Salah satunya adalah pernikahan. Kami menyebut mereka sebagai raja dan ratu. Sepasang pengantin dari Kabupaten Kendal ini mempresentasikan elemen penting yang ada pada sejarah Kabupaten Kendal. Kendal berasal dari nama sebuah pohon, yaitu pohon kendal, dengan warna busana putih gading yang memiliki arti pohon kendal yaitu penerangan. Warna putih gading diharapkan bisa membawa penerangan pada kehidupan sang pengantin kelak. Kabupaten Jepara. Pengantin Jungpara merupakan budaya yang berkembang di Kabupaten Jepara. Pengantin ini memiliki nilai simbolis keikhlasan, ketidakputusasaan, kesabaran, konsisten, kesetiaan, dan kemakmuran. Hiasan yang digunakan pada pengantin Jungpara adalah mahkota yang telah dimodifikasi, terinspirasi dari ukiran pohon kayu dan dihiasi dengan daun, melambangkan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Menggunakan busana berwarna merah melambangkan semangat masyarakat Jepara, dan kain yang dipakai merupakan tenunan troso yang terukir batik Jepara, merupakan salah satu kekayaan alam Jepara.
Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur kota Surakarta. Kabupaten Karanganyar terkenal akan julukan Intan Pari, yang berarti industri, pertanian, dan pariwisata. Salah satu air terjun yang terkenal ialah Grojogan Sewu yang terletak di lereng Gunung Lawu di sebelah timur Kabupaten Karanganyar. Birunya air terjun tergambar pada warna busana kedua pengantin dan riasan yang digunakan. Begitu indahnya kepakan sayap burung jalak gading dan kerak kerbau khas Kabupaten Karanganyar turut menghiasi pada ornamen busana kedua pengantin. Hiasan kepala yang menggambarkan bulu burung yang sedang mengepakkan sayap, serta aksen emas yang membuat burung tampak berkilau. Kabupaten Pekalongan berdiri sejak tahun 1622. Kabupaten Pekalongan membuktikan bahwa daerahnya sudah ada sejak kerajaan kuno bertahta di Nusantara. Batik menjadi insan penting dalam pakem berbusana seorang pengantin. Aksen naga pada perhiasan rambut diadopsi dari motif batik liong yang menyimbolkan kemakmuran, kesuburan, dan kebaikan. Motif jelamprang yang terdiri dari titik, kotak, lingkaran, dan bentuk lain membentuk geometris pada jarik pengantin dengan makna keseimbangan hidup antara Tuhan, alam, dan manusia. Bunga mawar yang terletak pada sisi belakang sanggul mengartikan bahwa keindahan dan kecantikan pengantin tidak hanya dilihat dari depan saja, juga sebagai simbol kehormatan yang diadopsi dari kata Kajen yang merupakan nama kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Nuansa hitam dan emas pada busana dan aksesoris memaknai simbol kebijaksanaan bagi pengantin pria dan kemakmuran serta kebahagiaan bagi kedua mempelai pengantin. Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Beberapa potensi unggulan dari Kabupaten Pemalang yakni pada bidang seni dan budaya, kuliner, hingga kerajinan. Pemalang juga terkenal dengan paes capit yuyu pada tata rias pengantinnya. Karakteristik Kabupaten Pemalang dituangkan dalam karya ini melalui riasan hingga busana yang dikenakan. Pada riasan wajah, karena Pemalang terkenal dengan beragam pantainya, maka eyeshadow yang dikenakan melambangkan warna-warna sunset. Bentuk sanggul jeruk sepasih menjadi tata rias rambut yang dikenakan sesuai dengan pakem pengantin Pemalang Putri.
Selain itu, terdapat juga variasi gambar dengan logo Kabupaten Pemalang di punggung pengantin wanita dan bagian belakang busana pengantin pria. Motif busana pada kedua pengantin mencerminkan ciri khas dari Kabupaten Pemalang. Gambar nanas madu dan pedagang nasi gerombyang mencerminkan produk unggulan di bidang kuliner. Sedangkan hiasan kerang pada kuku serta motif ombak dan kapal pada ekor pengantin wanita melambangkan Kabupaten Pemalang yang letaknya di pesisir pantai. Kedua pengantin mengenakan riasan yang serasi supaya berkesan seimbang. Kabupaten Semarang. Pengantin putri Kabupaten Semarang berasal dari kawasan Kabupaten Semarang. Tata rias ini berasal dari cerita Padepokan Gedong Songo, yakni Ki Hajar Selokantoro yang menikah dengan Ari Wulan di suatu sendang di daerah Jetis, Bandungan yang dinamakan Sendang Ngawinan. Pada riasan rambut pengantin wanita menggunakan dua macam sanggul, yakni sanggul gunung menyerupai puncak Suralaya dan Gunung Ungar, serta sanggul bokor mengkurap sebagai perlambang kedewasaan. Kemudian dihiasi dengan keket melati, sintingan, dan tibo dodo. Yang unik adalah penambahan bunga krisan kuning sebagai kekayaan hortikultura di Kecamatan Bandungan. Busana yang digunakan kedua mempelai berbentuk beskap untuk pengantin pria dan kebaya untuk pengantin wanita dengan bahan dasar bludru. Untuk ragam hias yang digunakan yakni corak Candi Gedong Songo dan bunga teratai sebagai ikon Kabupaten Semarang. Kota Magelang. Pengantin Sekar Salekso, hasil penggalian sejarah yang terpatri menjadi ciri khas pernikahan di Magelang. Pengantin wanita mengenakan kebaya bludru panjang berwarna hitam dan emas dengan motif bunga yang menggambarkan kota Magelang sebagai kota sejuta bunga. Sedangkan pengantin pria yang mengenakan beskap berwarna senada yang dihiasi ragam hias temu gelang. Motif temu gelang pada tepi busana pengantin berbentuk dua lingkaran yang saling bertemu, melambangkan cinta yang dibina akan abadi dan tidak pernah putus. Adapun motif bunga pada rok panjang yang dikenakan wanita yang digambarkan sebagai lambang cinta dan ketulusan. Riasan pengantin Sekar Salekso menggunakan paes gaya Surakarta yang lebih memanjang dan membentuk ujung pelok, dipadukan dengan sanggul temu gelang, menggambarkan cinta yang tidak akan pernah putus. Riasan wajah mengusung konsep makeup bold yang berfokus pada mata pengantin wanita. Pengantin wanita mengenakan 7 buah cunduk mentul, sepasang centung mentul gaya Yogyakarta, bros, dan perhiasan lain. Terletak di antara Surakarta, Yogyakarta, dan Semarang, riasan pengantin Sekar Salekso banyak terpengaruh oleh riasan khas 3 daerah tersebut. Kabupaten Rembang. Rembang
adalah nama kabupaten yang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah. Memiliki julukan Little Tiongkong dan Kota Garam. Rembang dulunya menjadi tempat berlabuh armada Laksamana Cheng Ho dari Cina. Karena itulah tidak heran apabila banyak ditemui masyarakat keturunan Tionghoa dan bangunan khas Cina di Kabupaten Rembang yang berwarna merah. Oleh sebab itu, menjadikan inspirasi karya kali ini berwarna merah. Aksesoris dengan motif burung hong yang bermakna burung surga, melambangkan dunia atas atau hayangan, serta burung mitologi yang melambangkan keberuntungan. Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri tidak ada pakem dalam hal tata rias pengantin. Umumnya, masyarakat Sukoharjo menggunakan adat Solo. Pada karya pengantin yang kami tampilkan, terinspirasi dari sumber daya yang terdapat di Sukoharjo, seperti sanggul yang terinspirasi dari jambu air, cunduk mentung berbentuk burung sri gunting kelabu, dan anting terinspirasi makanan khas Ampyang. Pada busana pengantin berwarna putih, yang berarti pengantin harus berhati suci, dan terdapat payetan berbentuk gamelan serta wayang, mencerminkan masyarakat Sukoharjo yang masih memegang teguh budaya Jawa. Bawahan busana kami terinspirasi dari batik Lombok Kendayaan berwarna merah yang mencerminkan keberanian kedua mempelai untuk menghadapi rintangan rumah tangga. Kota Pekalongan. Kota Pekalongan dikenal dengan kota batik, dan busana pengantin sedikit banyak terpengaruh oleh adat Solo. Hal ini tidak lepas dari wilayah Pekalongan yang dahulunya menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Pakem busana pengantin wanita menggunakan kebaya bludru warna hitam, berpayat putih silver dengan menggunakan kutu baru, memakai long torso dan staget. Kain yang digunakan adalah motif tiga negeri berwarna-warni. Kain bludru dipercaya mengandung makna kepribadian yang halus dan memancarkan sinar yang anggun. Pada bagian pinggir gaun dikelilingi oleh gambar bunga yang melambangkan keindahan, serta menggunakan kain bermotif khas Pekalongan. Kain batik yang digunakan sebagai rok melambangkan keindahan dan kemegahan pada sang pengantin. Busana pengantin pria menggunakan beskap bermotif bunga yang melambangkan keindahan bagi pemakainya, serta menggunakan kain yang sesuai dengan pengantin wanita sehingga terlihat serasi.
Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat. Banjarnegara memiliki arti banjar adalah sawah yang telah berubah menjadi kota atau negara. Pada kesempatan ini, kami akan menuangkan kekhasan Banjarnegara ke dalam sebuah karya. Salah satunya ada pada mahkota yang kami desain menyerupai keranjang penjual dawet air. Selain itu, karya kami ini didominasi oleh warna hijau dari baju, sepatu, makeup, hingga kuku yang berarti warna dari dawet air. Pada baju pengantin pria, kami memberikan gambar wayang Arjuna di bagian punggung yang berartikan Candi Arjuna yang bertempatkan di Banjarnegara. Dan pada bagian depan kami berikan gambar dua burung berhadapan yang melambangkan burung pelatuk, yaitu fauna khas Banjarnegara. Pada mahkota pengantin didesain menyerupai keranjang dawet air dan didominasi warna emas yang melambangkan kejayaan. Makeup pada mahakarya ini bernuansa hijau yang berarti warna dari dawet ayu, sekaligus berarti kedamaian. Pada bagian dada dan punggung pengantin pria terdapat seni berupa gambar bunga yang berarti kebahagiaan dan keceriaan. Kabupaten Boyolali. Busana pengantin khas Boyolali ini memiliki sejarah panjang. Tata rias Wahyu Merapi Pacul Goeng sudah ada sejak zaman Pangeran Diponegoro. Ciri khas dari rias pengantin ini yaitu berwarna peach. Pakaian pria menggunakan pakaian prajurit berupa baju sorjan, jarik motif khas Boyolali lele, topi prajurit yang krowok di belakang, dan keris beranggah. Sementara untuk pengantin wanita menggunakan gelung tekuk sambar lilin, kebaya sederhana, jarik motif khas Boyolali lele, bunga kinasih dan bangun bulan yang dironce, paes warna hijau kehitaman bernama Panunggolo Merapi Merbabu. Ciri khas tata riasnya terletak pada cunduk mentul yang menunjukkan keanekaragaman sumber daya alam Boyolali. Kabupaten Magelang. Kata Magelang berasal dari kata tepung gelang yang berarti mengepung rapat seperti gelang. Dalam sejarahnya, Kabupaten Magelang belum memiliki tata rias pengantin yang dibakukan. Namun, tidak jauh berbeda dengan pengantin kota Magelang, pengantin Sekar Slekso. Kabupaten Magelang pun memiliki ciri khas yang hampir sama dengan tata rias dan busana dengan kiblat gaya modifikasi antara Solo dan Jogja dengan ciri khas cunduk mentul berjumlah ganjil tetapi menggunakan gunungan dan centung Jogja. Dalam tata rias pengantin daerah Kabupaten Magelang ini menonjolkan riasan bernuansa warna ungu yang memiliki filosofi keanggunan dan empati calon mempelai, serta lambang kesetiaan. Nuansa riasan ungu
ikon Candi Borobudur, dan sebutan The Twin Vine Java. Inilah yang nantinya tertuang dalam hasil karya kami tentang tata rias pengantin Kabupaten Magelang yang berjudul The Beauty Bride of Magelang Regency. Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Kabupaten Grobogan sendiri tidak mempunyai adat pakem untuk pernikahan atau pengantin. Namun, pengantin Kabupaten Grobogan condong pada budaya adat pengantin Solo. Dalam pengantin gelar karya kali ini, memodifikasi dari adat dan kebudayaan yang ada pada Kabupaten Grobogan. Carit pengantin menggunakan batik khas Kabupaten Grobogan, yaitu motif boyong grobok. Baju kebaya hitam dan beskap hitam memiliki makna simbol kebijaksanaan dan keluhuran. Pada hiasan sanggul pengantin wanita cunduk mentul berjumlah 7 memiliki makna dalam bahasa Jawa, yaitu pitu yang merupakan simbol pitulungan. Dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan. Hiasan bunga melati melambangkan doa dan harapan bagi sang pengantin dalam menjalani hidup rumah tangga. Pada mempelai pria terdapat kain cinde yang bermakna mengenai keseimbangan manusia, Tuhan, dan alam. Kabupaten Batang. Kota Batang, sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Terletak di kaki Gunung Ungaran, Kota Batang memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan banyak tempat wisata alam seperti hutan pinus dan bukit hijau yang indah. Pengantin pria memakai kemeja modern yang dihiasi dengan aksen kain batik serta jarik batik khas Batang yang cocok dengan warna kemejanya. Sementara pengantin wanita mengenakan gaun modern perpaduan motif batik Batang yang cantik. Warna gaunnya adalah kombinasi warna-warna gelap yang membuatnya terlihat sangat anggun dan elegan. Pengantin pria mengenakan destar dengan aksen kain batik dan sepatu kulit warna hitam yang membuatnya terlihat lebih maskulin dan elegan. Sementara pengantin wanita mengenakan hiasan bunga-bunga merah pada bagian sanggul. Kabupaten Purworejo. Purworejo merupakan kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya berada di selatan Magelang. Purworejo memiliki berbagai macam ciri khas, yaitu batik Adi Purwo. Busana yang dikenakan oleh pengantin pria dan wanita melambangkan identitas Purworejo dengan berbagai ornamen yang menghiasi busana pengantin. Warna hitam dan emas merupakan perwujudan dari sikap elegan dan mewah dalam setiap keputusan. Kuluk yang dikenakan pengantin pria di kepala melambangkan kekuatan, loyalitas, dan kehormatan. Keris menggambarkan kejantanan, jati diri, dan mandiri seorang calon suami.
dan jarik yang dililitkan pada pengantin pria merupakan batik khas Adipuo. Mahkota di kepala pengantin wanita merupakan inspirasi dari Nyai Bagelan, tokoh legenda di Purworejo, serta memiliki arti lahirnya kembali seorang wanita dengan situasi dan kondisi yang lebih mulia. Hiasan bahu memiliki makna kewajiban seorang istri yang harus menerima baik buruknya suami dengan lapang dada. Dan jarik yang dililitkan pada mempelai wanita memiliki arti kewajiban seorang istri yang siap untuk melayani suami dengan sepenuh hati. Kabupaten Kudus. Cacahan cengkeh dan tembakau dilinting menjadi satu, kemudian dibakar. Kretek, 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 bunyi cengkeh yang terbakar. Begitulah asal mula Kudus, dikenal dengan kota kreteknya. Rok wanita pada pengantin wanita menyiratkan kain tirai, yaitu peristiwa yang dikenal dengan buka luwur. Tradisi adat Kudus dengan puncak prosesinya yakni penggantian kain luwur Sunan Kudus. Selempang atau sirwan yang melintang di badan pengantin pria merupakan ciri khas India, menjadi bukti sejarah bahwasannya Kudus menjadi bukti terjadinya perdagangan internasional zaman kolonial. Kabupaten Temanggung. Pengantin Temanggung yang sudah dibakukan bernama pengantin Temanggung Paes Arga Meliwiswana, yang terinspirasi dari kekayaan letak geografis, kebudayaan, dan sejarah yang ada di Kabupaten Temanggung. Pengantin Temanggung Paes Arga Meliwiswana merupakan rangkaian dari Paes Arga, yang berarti paes berarti cengkorongan, arga berarti gunung, yang merupakan bentuk asli cengkorongan alami pengantin Temanggung tempo dulu. Dan kata Meliwiswana merupakan model kampuhan pengantin putra yang menyerupai ekor burung meliwis peliharaan Prabu Angling Darma. Meliwiswana yaitu model kampuhan pengantin putra yang menyerupai ekor burung meliwis peliharaan Prabu Angling Darma. Secara keseluruhan, makna dan filosofi dari paes atau cengkorongan adalah untuk mencapai tujuan dalam rumah tangga. Kabupaten Demak. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dari segi kesenian, terdapat tari Zapin yang merupakan tarian rumpun Melayu. Tari Zapin mendapat pengaruh dari Arab yang bersifat edukatif dan menghibur. Kesenian Barong Demak menceritakan kaum ulama pada saat membuka hutan Gelagahwangi dengan khas pakaiannya menonjolkan unsur batik khas pesisir. Terdapat juga tradisi syawalan atau sedekah laut yang dilakukan masyarakat pesisir setiap bulan Syawal. Buah belimbing yang tumbuh subur di Demak pun dikenal dengan belimbing Demak. Hingga kemudian buah bersegi bintang itu
termasyur sebagai oleh-oleh khas kota Wali. Mengangkat buah ini, sebuah tema dari karya kami, yaitu dengan warna kuning seperti belimbing. Maka dari itu, dengan adanya karya ini, kami berharap belimbing akan kembali menjadi buah yang bermartabat secara ekonomi dan kembali teguh berdiri sebagai identitas kota Wali. Kabupaten Tegal. Nama Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sebagaimana melati terkenal di Tegal, hal inilah yang menginspirasi kami untuk mengaplikasikan bunga melati ke dalam karya yang melambangkan tindakan kebaikan. Warna hijau pada busana pengantin erat kaitannya dengan alam yang asri dan segar. Warna hijau diharapkan memberi makna pertumbuhan, kesuburan, bahkan kesehatan bagi pengantin. Ada pula warna emas yang diserasikan mengandung makna kemegahan, kemewahan, dan keindahan. Emas diyakini akan mendatangkan kemakmuran pada hidup pasangan yang baru menikah. Kota Tegal. Pengantin Tegal Pesisiran merupakan tata rias pengantin khas Kota Tegal, Jawa Tengah. Tata rias ini merupakan akulturasi dari Keraton Pajang di masa lampau dengan letak geografis Tegal yang merupakan daerah pesisiran pantai utara Jawa. Paes pengantin wanita berbentuk capit yuyu sebagai perlambang Tegal sebagai kota bahari. Di atasnya diberi hiasan cunduk sebagai perlambang seorang wanita yang memiliki etika dan berbudi luhur. Busana yang digunakan oleh pengantin berbahan dasar beludru berwarna biru dengan model seperti busana pengantin Solo Putri, tetapi menggunakan ragam hias yang mencerminkan kearifan lokal khas Tegal. Batik yang digunakan untuk bawahan yakni batik Tegalan dengan motif widuran. Motif mangrove di kebaya wanita adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon mangrove yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Kabupaten Cilacap. Pengantin yang bercirikan pemakaian kain beludru, salah satunya berwarna hitam. Hitam memiliki arti kebijaksanaan, yang berarti rumah tangga yang akan diemban oleh kedua mempelai memiliki harapan agar senantiasa diberi kebijaksanaan hingga maut memisahkan. Busana yang dikenakan kedua mempelai dipenuhi aksesoris dari berbagai sisi dengan tambahan lambang dari rumah adat Kabupaten Cilacap, yaitu Rumah Adat Bandung Tikelan dengan filosofi keberlanjutan dan ramah lingkungan. Kabupaten Sragen.
Kabupaten Sragen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sragen terkenal dengan sebutan Bumi Sukowati. Salah satu ciri khas budaya Sragen yang terkenal yaitu kesenian batik kliwon. Batik kliwonan ini seringkali menjadi tema dari riasan pengantin yang ada di Kabupaten Sragen. Ciri khas dari batik kliwonan ini terlihat pada jarik yang dikenakan oleh pengantin. Ciri khas lain yaitu terlihat pada warnanya yang memiliki warna dasar lebih terang. Kabupaten Purbalingga. Purbalingga adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota dengan julukan Kota Perwira ini merupakan penghasil bulu mata terbesar kedua setelah Cina. Warna terakota terinspirasi dari julukan Purbalingga sebagai Kota Perwira dan warna dari kuah makanan khas yaitu sate belater. Paduan batik tulis motif lawa pada bagian jari menjadi karya unggulan Purbalingga yang tidak dapat ditiru oleh daerah manapun. Batik Goa Lawa merupakan batik pedalaman yang cenderung memiliki motif lebih besar dan ekspresif dengan motif tumbuh-tumbuhan, binatang air, dan binatang kecil seperti tawon dan semut. Warna emas dominan merupakan perwujudan yang ditunjukkan sebagai kejayaan yang diperjuangkan oleh Jenderal Besar Raden Sudirman. Kabupaten Kebumen. Warna baju biru merupakan warna biru laut karang bolong. Dalam hal ini, mengingat letak geografis kota Kebumen yang berada antara lautan dan pegunungan, yang melambangkan betapa sejuk dan damainya bumi Kebumen. Perhiasan kepala cunduk mantul dan juga bros yang berwarna emas berbentuk burung lalat atau biasa dikenal burung walet dikarenakan aset daerah Kabupaten Kebumen yang paling tinggi dan berdaya jual mahal adalah burung walet. Dari segi pengambilan sarang burungnya yang melalui berbagai ritual, juga air liur dari burung tersebut berkhasiat obat yang mujarab, juga campuran bahan makanan yang tidak murah, dan dari warna kuning emasnya melambangkan kemakmuran. Paes atau riasan di dahi dengan ukuran yang senada dengan pengantin solo putri dengan 4 macam bentuk. Yang pertama yaitu gajahan, kedua pengapit, ketiga penitis, dan keempat godek. Kabupaten Klaten, sebuah kota kecil yang terletak di tenggara Gunung Merapi, kota yang berasal dari kata Melati. Inilah kota Klaten. Warna ungu pada busana melambangkan kekayaan dan keberanian. Ornamen flora melambangkan kebahagiaan dan rezeki bagi sepasang pengantin. Dibalut jarik yang penuh dengan motif umbul yang diberi nama jarik Tuk Tresna. Tuk berarti mata air dan Tresna yang berarti cinta. Seperti julukannya 1001 umbul,
diharapkan sang pengantin akan menjadi sumber kasih sayang untuk keluarganya. Motif Gunung Merapi dan juga motif lurik yang menjadi ciri khas Kabupaten Klaten memiliki filosofi, harapan, nasihat, dan kekuatan spiritual. Motif ini diyakini dapat menolak bala. Kabupaten Blora. Come with nature, come from Blora. Blora adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya yaitu Kecamatan Blora Kota. Pada budaya tata rias pengantin Blora cenderung menyesuaikan dengan mayoritas agama penduduk Blora, yaitu agama Islam. Pada gelar karya 2023, kami menampilkan hasil karya tata rias pengantin yang terinspirasi dari daerah Blora. Tata busana pengantin yaitu tetap menerapkan warna hijau yang sesuai dengan pakem pengantin Blora, memiliki arti memberikan kesehatan dan keberuntungan. Makna ini menyiratkan harapan dari mempelai agar pernikahan yang akan dijalani sehat dan penuh keberuntungan. Pada bagian rok menggunakan kain jarik khas Blora yang memiliki motif dengan menyesuaikan kekayaan alamnya, salah satunya kayu jati. Di bagian sepatu pengantin terdapat salah satu ciri khas Blora, yakni aksesoris berupa kerang asli, serta songket kuning yang melekat pada pengantin pria dan wanita, melambangkan harapan dan keinginan serta doa baik bagi sang pengantin. Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas berasal dari dua kata, yaitu banyu dan mas. Banyu memiliki arti air dan mas berarti emas. Kemegahan mahkota emas melambangkan kesyukuran atas masyarakat Banyumas. Rantaian emas yang menjuntai memberi simbol rintik-rintik hujan yang menyuburkan tumbuhan sekitar untuk kehidupan masyarakat Banyumas. Oleh karena itu, para penduduk mengatakan rego banyu koyo mas. Secara historis, selain percintaan, sebenarnya merah melambangkan keberanian dan pengorbanan. Di abad pertengahan, warna merah melambangkan keberanian seorang para martir. Gaun merah diartikan sebagai kisah percintaan yang lengkap. Diharapkan pengantin dapat menjalani kehidupan pernikahan yang kokoh dan romantis. Ornamen bunga melambangkan simbol cinta dan kasih sayang di antara pasangan pengantin. Kabupaten Brebes. Brebes adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Brebes terkenal dengan julukan Kota Telur Asin karena Brebes merupakan salah satu penghasil telur asin di Indonesia. Pada pengantin Brebes kali ini memakai busana berwarna merah, menandakan bahwa Brebes tidak hanya penghasil telur asin, melainkan Brebes juga penghasil dan pengolah bawang merah, sehingga Brebes juga memiliki sebutan sebagai kota bawang. Kabupaten Brebes juga sudah membuktikan produksi batiknya yang terus menggeliat
dan menembus pasar lokal nasional. Batik Brebes atau lebih sering disebut batik Brebesan atau batik Salem berasal dari Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Salah satu jenisnya yaitu batik Salem Tabur yang dikenakan oleh pengantin dengan ciri khas Kabupaten Brebes, yaitu bercorak seekor bebek, telur asin, dan bawang merah. Kabupaten Wonosobo. Wonosobo merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hamparan tanah yang hijau menjadi inspirasi warna pada baju yang dikenakan oleh pengantin Wonosobo, sekaligus melambangkan ketenangan, kedamaian, dan kesegaran. Warna baju yang dipakai oleh pengantin dimaksudkan agar rumah tangga dari kedua mempelai senantiasa damai dan penuh kesegaran. Model baju yang dikenakan mengadaptasi dari daerah Yogyakarta, yaitu kebaya bludru tanpa kutu baru dan model beskap sikapaan dengan motif daun carica dan gunungan. Carik yang dikenakan juga selaras dengan baju, yaitu bermotifkan daun dan buah carica yang asli dari Wonosobo. Pada aksesoris bagian kepala, untuk pengantin putri dikenakan sanggul berbentuk ukal tekuk. Perhiasan yang dikenakan pada bagian kepala memiliki arti tersendiri, seperti mahkota yang menjulang tinggi diibaratkan sebagai candi. Hiasan seperti mahkota pada dahi yang berwarna emas memiliki makna bahwasannya wanita sebagai ibu rumah tangga diharapkan dapat memakmurkan suami dan anak-anaknya kelak. Penggunaan bunga klobot dan daisy yang sematkan dalam sanggul menandakan kekayaan aneka jenis bunga yang ada di Wonosobo.